Assalamualaikum Pak Waluyo. Waalaikumsalam Pak Fauzan, apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik dan sehat. Bagaimana dengan Pak Waluyo? Alhamdulillah juga sehat Pak Fauzan. Oh iya, ada perlu apa Pak Fauzan? Ini Pak, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Oh iya, silahkan. Bagaimana Pak Fauzan? Saya merasa kok beberapa minggu ini saya kewalahan tugas yang harus saya kerjakan ya Pak. Tugas sebagai guru PAI dari kelas 1 sampai kelas 6, sebagai calon guru penggerak, dan lagi sebagai pembina lomba kaligrafi untuk persiapan lomba MAPSI tingkat kecamatan di bulan Agustus besok Pak. Saya merasa kok tidak ada waktu untuk diri saya sendiri dan keluarga ya Pak. Oh oke. Jadi kita mau membicarakan tugas-tugas Pak Fauzan yang banyak sehingga tidak ada waktu untuk diri sendiri dan keluarga, begitu ya Pak? Iya Pak, benar sekali. Saya seperti orang yang tidak dapat menikmati dunia saya sendiri. Waktu saya habis untuk kegiatan sekolah dan calon guru penggerak Pak. Oh begitu. Jadi Pak Fauzan ingin waktunya lebih efektif, gitu kah? Iya benar itu Pak. Saya ingin waktu di sekolah ya mengerjakan pekerjaan di sekolah. Waktu kalau di rumah ya untuk kumpul bareng keluarga dan mungkin main bareng anak-anak Pak, seperti itu. Iya. Oke. Jadi tujuan Pak Fauzan ingin waktunya menjadi efektif, begitu ya? Tidak hanya untuk pekerjaan sekolah dan tugas calon guru penggerak ya Pak? Iya Pak, lebih tepatnya begitu. Saya ingin memiliki waktu kerja, tapi juga ada waktu untuk diri saya sendiri dan juga keluarga saya Pak. Oh iya. Jadi Bapak ingin di akhir perbincangan kita ini nanti Pak Fauzan itu bisa mendapatkan cara atau ide untuk mengatur waktu sehingga menjadi efektif waktunya, begitu ya Pak? Iya Pak, benar sekali Pak. Oke. Nah, menurut Pak Fauzan, kalau dalam satu hari itu waktu yang efektif akan bagaimana dalam satu hari itu Pak? Ya menurut saya satu hari itu semua pekerjaan selesai tepat waktu. Tidak sampai sore-sore. Tugas TGP dapat diselesaikan sebelum waktunya. Bisa bermain dengan anak, kumpul keluarga, dan yang paling penting itu hobi saya tidak sampai ketinggalan Pak. Saya suka main futsal gitu Pak. Oh, jadi Pak Fauzan suka bermain futsal ya? Wah, kapan-kapan bisa nih kita main futsal bareng Pak. Boleh Pak. Pak Waluyo, dengan senang hati saya akan melawan Pak Waluyo nanti di pertandingan futsal. Saya tunggu Pak. Iya. Pak Fauzan, dalam keseharian Bapak, apakah benar-benar tidak ada waktu yang kosong gitu Pak, atau waktu yang jeda gitu Pak? Apakah memang kegiatan itu menyita semua waktu Bapak gitu Pak? Sebenarnya ada jeda tapi sedikit-sedikit Pak. Terus kalau minggu kan kegiatan sekolah libur. Jadi saya bisa menggunakan waktu itu untuk keluarga dan kegiatan hobi saya. Tetapi sekarang hari Minggu ada kegiatan lokakarya guru penggerak Pak. Yaitu Pak, saya tidak bisa. Oh, iya. Begitu ya. Dalam satu hari itu selain hari Minggu, itu kira-kira ada waktu berapa jam untuk jeda gitu Pak? Saya hitung-hitung kegiatan saya di sekolah ya kira-kira kalau pas ada jam kosong sekitar 2-3 jam lah Pak di sekolah. Kalau di rumah ya saya pulang sampai rumah jam 5:30, istirahat sebentar. Kira-kira sekitar 2 jam sebelum saya tidur, sepertinya begitu Pak. Oke. Jadi Pak Fauzan mempunyai waktu jeda di sekolah itu kurang lebih 2-3 jam
sedangkan di rumah ada waktu sekitar 2 jam gitu ya. Biasanya di waktu jeda itu apa yang Bapak lakukan, Pak? Saya biasanya kalau di sekolah ya mengerjakan tugas tambahan, Pak. Karena tadi saya membimbing lomba kaligrafi, ya saya menyusun susunan kegiatannya. Kalau di rumah ya saya biasanya membalas chat di WA group, terus mengerjakan tugas-tugas CGP di LMS, Pak. Ya. Benar-benar penuh ya Pak ya kegiatannya. Terus menurut Bapak nih, kalau setiap harinya kegiatannya itu penuh banget, padat gitu ya, dan harus lanjut ke penyelesaian tugas CGP. Sebenarnya apa yang Bapak Fauzan perlukan gitu untuk mengatasi kegiatan yang mengalir terus-menerus seperti itu, Pak? Mungkin mengatur waktu kali ya, Pak. Ya, dengan lebih baik lagi biar pekerjaan tidak menumpuk di satu hari saja. Terkadang saya kerjakan tugas semuanya di satu hari, padahal ada beberapa pekerjaan yang bisa diselesaikan sebelum dan sesudahnya. Tapi kadang masih bingung dengan prioritasnya sih, Pak. Oke. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu siapa sih Pak yang mengatur semuanya, Pak? Sebenarnya yang mengatur saya sendiri sih, Pak. Tapi saya merasa semua pekerjaan menjadi prioritas semua, Pak. Oh, iya. Karena sebenarnya yang ngatur kan Bapak sendiri gitu ya, Pak ya. Jadi menurut Pak Fauzan, apa yang bisa Bapak buat mengatasi tugas-tugas yang menumpuk itu, Pak? Apa ya? Sepertinya saya harus membuat skala prioritas, Pak. Yang saya catat semua pekerjaan dan tugas yang akan saya kerjakan. Kemudian saya buat urutan sesuai skala prioritasnya, Pak. Bagus sekali, Pak Fauzan. Terus kira-kira itu ya, apalagi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi pekerjaan dan tugas yang setiap harinya akan terus ada ini, Pak? Apa ya? Ya, saya akan membuat jadwal buat diri saya sendiri. Mungkin begitu ya, Pak, biar bisa mengingatkan semua kegiatan yang harus saya kerjakan dan terselesaikan. Jadi saya atur sendiri semua pekerjaan dengan tugas-tugas yang harus saya selesaikan, dan juga akan menyelesaikan waktu bersama keluarga dan mengerjakan hobi saya di jadwal tersebut, Pak. Iya, bagus. Nah, kira-kira nih kapan akan mulai dilakukannya, Pak? Kira-kira malam ini juga, Pak. Saya akan memulainya. Sebelum tidur saya akan menyusun skala prioritas, kemudian saya akan lanjutkan membuat jadwal untuk diri saya sendiri, Pak. Sip. Terus bagaimana Bapak memastikan gitu bahwa semuanya ini tuh bisa berjalan dengan lancar, Pak Fauzan? Saya akan merefleksikan semua kegiatan saya setiap malam sebelum saya tidur. Kemudian saya akan cek list pekerjaan yang telah selesai saya kerjakan dan saya lakukan. Saya akan tulis ulang di jadwal pekerjaan saya berikutnya, Pak. Iya, betul. Kira-kira siapa yang perlu dimintai dukungan menurut Pak Fauzan? Pada saat di sekolah, saya akan meminta dukungan dari rekan sejawat, Pak, untuk membantu mengingatkan saya tentang jadwal kegiatan dan skala prioritas saya. Sedang saat di rumah, saya akan minta bantuan pada istri saya, Pak. Wah, hebat sekali nih Pak Fauzan. Pak Fauzan, bagaimana perasaan Bapak saat ini, Pak? Alhamdulillah, Pak. Sekarang saya merasa lega, Pak. Sangat lega, Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak Fauzan, apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita kali ini, Pak? Ya, yang saya dapatkan tadi, di awal saya bingung, Pak. Tapi di akhir perbincangan kita, saya sudah tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya yakin kalau rencana-rencana aksi yang sudah kita perbincangkan itu
pasti dapat membantu saya mengatasi tugas-tugas saya yang akan selalu ada di kehidupan saya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak loh Pak Waluyo. Syukurlah, sama-sama Pak Fauzan. Saya tunggu loh ceritanya setelah Bapak membuat jadwal dan melakukannya. Iya Pak Waluyo, siap sekali. Lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak ya Pak Waluyo. Iya, sama-sama Pak Fauzan. Selamat beraktivitas ya. Assalamualaikum Pak Waluyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.